Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi ya bersama Ibu pada pembelajaran tematik tema 9 subtema 3 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baik anak-anak hebat, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada materi pagi hari ini kita akan belajar mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul antara manusia dan alam. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali menghalalkan berbagai cara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa memperhatikan kerusakan yang ditimbulkannya. Mereka memanfaatkan berbagai bagian dari lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk hewan dan tumbuhan dengan semena-mena. Banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Banyak tindakan manusia yang merusak lingkungan dan tidak bertanggung jawab. Masalah-masalah yang akan timbul apabila manusia tidak dapat menjaga keseimbangan alam, yang pertama adalah erosi. Erosi merupakan gejala alamiah dan seringkali disebut sebagai erosi geologi. Peristiwa erosi terjadi secara perlahan-lahan, terutama terjadi dengan bantuan media air di sungai yang mengikis dasar dan tepi sungai. Yang kedua adalah perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi lebih padat. Sebagai akibat, jumlah pemukiman terbatas, hal ini memicu terbentuknya pemukiman yang kumuh. Yang ketiga, perburuan liar. Sebagian manusia ada yang gemar melakukan perburuan liar. Mereka memburu hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Sebagai contoh, badak diambil culanya untuk bahan obat dan hiasan. Yang keempat adalah pencemaran lingkungan atau polusi. Pencemaran lingkungan ini dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama, pencemaran tanah. Industri pertanian yang menggunakan pupuk buatan dan pestisida telah menyebabkan pencemaran tanah. Jumlah bahan kimia yang ada pada pupuk dan pestisida yang berlebihan merupakan racun. Yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi melalui pembuangan limbah pabrik, terkena pestisida, herbisida, dan insektisida yang dipergunakan manusia dalam pertanian. Contoh bahan lain yang sering mencemari air adalah deterjen. Yang ketiga, pencemaran udara. Manusia banyak menggunakan kendaraan bermotor sebagai kendaraannya untuk melakukan perjalanan. Contoh zat pencemar udara adalah gas karbon dioksida. Adanya gas karbon dioksida yang berlebihan menyebabkan bumi menjadi makin panas. Yang keempat, pencemaran suara. Kebisingan yang terjadi di kota-kota besar sebagai akibat dari berbagai jenis suara yang dikeluarkan mesin-mesin atau kendaraan-kendaraan. Kebisingan dalam tingkat tertentu sangat berbahaya bagi manusia karena bisa mengakibatkan ketulian dan depresi. Oke, selanjutnya kerusakan hutan. Hutan merupakan kekayaan Indonesia yang tidak ternilai harganya. Sepanjang daerah Katulistiwa, hutan di Indonesia membentang antara satu pulau ke pulau lainnya. Itulah sebabnya Indonesia sering disebut Zamrud Katulistiwa. Hutan di Indonesia berfungsi sebagai paru-paru dunia karena menyerap karbon dioksida. Fungsi lainnya dari hutan sebagai pengatur tata air dan iklim, pencegah erosi, penyuburan tanah, tempat tinggal hewan, serta sebagai tempat menyimpan kekayaan alam yang berupa hasil hutan. Namun, sayangnya hutan dapat mengalami kerusakan. Akibat dan dampak dari kerusakan hutan. Yang pertama, terganggunya tata air. Banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau merupakan salah satu contoh dari tidak berfungsinya hutan untuk menjaga tata air. Yang kedua, hilangnya biodiversitas. Hutan di Indonesia memiliki beraneka ragam spesies flora dan fauna. Penebangan dan pengerusakan hutan menyebabkan flora dan fauna menjadi langka dan punah. Yang ketiga, kemiskinan.
Masyarakat Indonesia akan bertambah miskin jika kita tidak memiliki hutan. Yang keempat, perubahan iklim dan pemanasan global. Hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia. Mengapa disebut demikian? Karena hutan merupakan penghasil oksigen dan mendaur ulang karbon dioksida. Selanjutnya, abrasi pantai. Jika pohon-pohon di pesisir pantai ditebang, maka tidak ada lagi perlindungan bagi kawasan pantai. Salah satu fungsi hutan bakau atau mangrove maupun hutan pantai lainnya adalah menjaga daerah pantai dari hempasan ombak laut. Yang ketujuh, kerusakan ekosistem darat dan ekosistem laut. Jika struktur hutan telah rusak, akibat dan dampaknya akan mempengaruhi fungsi hutan itu sendiri. Kerusakan tidak hanya terjadi pada ekosistem hutan di darat, tetapi juga berdampak pada kerusakan ekosistem di laut. Yang kedelapan, hilangnya budaya masyarakat. Hutan menjadi sumber penghidupan dan inspirasi bagi kehidupan masyarakat. Berbagai raga budaya yang terkait dengan hutan, seperti simbol-simbol dan maskot diambil dari hutan. Misalnya, harimau sebagai maskot reog dan pencak silat. Jika semua ini punah, maka hilanglah sumber inspirasi dan kebanggaan dari masyarakat setempat. Pemanfaatan hutan secara bijak. Sumber daya alam banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kekayaan sumber daya alam tersebut akan cepat habis jika dimanfaatkan secara berlebihan. Oleh karena itu, pemakaian sumber daya alam harus digunakan dengan bijak. Contoh pemanfaatan sumber daya alam secara bijak yang pertama adalah menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Yang keempat, melakukan reboisasi pada lahan yang gundul. Dan yang kelima, mereklamasi atau memperbaiki lahan bekas tambang. Nah, inilah contoh pemanfaatan sumber daya alam yang bisa kalian lakukan dengan baik. Alhamdulillah, materi pada tema 9 subtema 3 muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial sudah selesai. Terima kasih anak-anak hebat sudah menonton video pembelajaran hari ini sampai dengan selesai. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.